Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya akan membahas tentang lelah nih jadi pembangkang. Ini kan saya habis corona. Itu kali ini saya harus taat bukan saja kepada pemerintah, sebenarnya juga lebih kepada proteksi diri agar saya jangan sampai sakit, karena memang saya ini jadi andalan di keluarga. Kalau ada apa-apa dengan saya sakit atau apa, nanti istri saya nggak makan, anak-anak nggak bisa sekolah, walaupun semua itu ada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebetulnya begini, lebih kepada saya ini sebetulnya lelah juga, gitu, jadi pembangkang gitu. Pertama dulu lagi SD ya, SD itu udah doyan berantem ya, gebukin anak orang ya kan, dan sebagainya gitu, dan itu dikenal lah di Kelapa II tuh. Lalu pernah kami dilarang nggak boleh nyalain petasan, dimaki-maki dulu, namanya Pak Ajat. Pak Ajat itu kan juga tetangga saya, sering ketemu di masjid. Saya nggak cerita aja, zaman dulu saya suka teror rumahnya orang pangkat kapten ya, kapten AKP lah. Jadi ketika itu kami dimarah-marahin, nggak boleh nyalain petasan. Akhirnya rumahnya kami teror ya. Kalau sekarang mungkin udah kena undang-undang darurat, namanya Pak Ajat. Jadi kita pasang itu petasan, kita beli petasan segede kaki itu, segede gini lah, sekepal begini, di Bang Hasan. Dulu di Kelapa II tuh sebelum perapatan Jalan Baru ada namanya Bang Hasan, orang gendut. Itu jual petasan segede-gede, wah gede lah pokoknya tuh petasan. Akhirnya sumbunya kami bagi dua, gitu kan. Kemudian tinggal bumbu hitamnya tuh kita kasih obat nyamuk. Jadi kita pasang di situ depan rumah dia, di sela-sela pagar itu. Jadi ada pagar betonnya tapi ada selip-selipannya itu. Kita taruh di sana. Lalu kemudian kita panjangin sumbunya, lalu kita tinggal sampai rumah belum meledak memang. Kita paling nggak prediksi setengah jam. Lalu sampai di sana kita kita tunggu ya, sampai akhirnya saya makan baru belum. Jadi bunyinya itu bukan dor lagi, boom. Itu kalau sekarang udah masuk bahan peledak gitu ya, menurut ini ya. Akhirnya meledak. Akhirnya udah kita tinggal, besokannya malamnya berapa jam kemudian kita survei lagi tepatnya. Itu sudah hancur semua. Beton-betonnya tuh hancur gitu, berantakan gitu. Mungkin kalau karena dulu petasan ini bukan termasuk bahan peledak low eksplosif ya, tapi makanya kita nggak akan sampai ini. Padahal tuh di ruangnya depan polisi. Lagi dilarang lagi oleh namanya Pak Dadiman, penjaga guru SD di Tugu 1, guru saya. Itu juga sama, marah-marahin saya. Suatu malam saya dengan abang saya teror lagi dia. Ya, saya pasangi petasan segede sama yang dikasih di rumahnya Pak Ajat. Jadi yang mencoba melarang kami, pasti kami teror dengan ledakan petasan yang besar-besar seperti itu. Jadi kecil itu sudah ada bakat-bakat sedikit lah gitu. Kemudian di SMP. Di SMP Anda bisa tanyalah kepada anak-anak 208 pada saat itu bagaimana tentang Sofyan atau si Ian ini gitu. Masuk biang kerok di SMP. Bahkan anak-anak itu saya ajak tawuran ke daerah Bogor, ke daerah Cililitan, Kalibata, semua ada, kita ajak tempur di Pasar Rebo. Dan lagi-lagi saya selalu jadi biang keroknya. Lalu sampai saya masuk sekolah Budut ya. Milih sekolah bukan nyari untuk belajar atau menambah ilmu, nyari yang ada tawurannya, yang selon-selon. Maka saya daftar di sekolah di Budut ya, dan saya berhasil lulus ya. Tapi alhamdulillah saya sempat tobat dan akhirnya saya pun tidak ikut tawuran-tawuran lagi gitu. Sampai kemudian saya jadi polisi. Jadi polisi semangat jihad masih tinggi karena saya waktu itu sudah hijrah. Tapi saya niati untuk keberanian saya, kenekatan saya itu untuk jihad ya. Jadi untuk membela NKRI, berangkat ke Aceh, beberapa kali operasi di sana. Tapi itu juga tidak membuat saya puas. Saya malah bergabung dengan kelompok-kelompok yang terindikasi dengan kelompok-kelompok ekstrim seperti Jamaah Islamiyah, kelompok Tauhid wal Jihad, Aman Abdurrahman dan lain sebagainya. Dan akhirnya pun saya keluar membangkang dari kepolisian ya. Saya pun desertir ya, dicari-cari ya, DPO oleh Polres Depok ya, jual senjata ke Kalimantan kepada beberapa pengusaha di sana. Kemudian saya pun dicari oleh Mabes Polri dan Polda Kalimantan, dan juga Polres Depok pun mencari saya. Akhirnya kasus itu diambil oleh Mabes Polri, sampai kemudian saya juga ditangkap Densus 88 karena terlibat dalam kasus terorisme yang juga jatuh pada korban. Dan kemudian saya bebas
pada akhir 2015 atau awal 2016, dan sekarang beberapa tahun ini saya sudah istirahat ya, dalam arti pulang ya, lebih konsentrasi bagaimana membesarkan anak-anak dan mengurusi keluarga semuanya ya, dan saya cukup lelah ya, bagaimana sisa umur ini yang sudah sekarang udah 45 tahun bisa husnul khotimah ya, pengakhiran yang baik. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat amal-amal kita di awal dan pertengahan, tapi Allah melihat di akhir daripada amalan kita. Makanya kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung akhirannya, ya kan? Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri, taslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita di akhir umur ini menjadi muslim yang baik, yang taat, yang bermanfaat bagi orang banyak, dan tidak menjadi biang kerok lagi. Dan saya sudah lelah semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita dan memperbaiki daripada amal-amal kita. Demikian beberapa kisah saya, mudah-mudahan ada ibrah. Dan sekarang saya ada himbauan untuk vaksin, dan saya berusaha bagaimana cara mendapatkan bisa vaksin, dan saya capek lelah untuk jadi pembangkang ya, percaya dengan teori-teori yang nggak jelas, teori-teori konspirasi dan lain sebagainya, itu bohong semua ya. Nah, saya percaya ini virus bukan kaleng-kaleng, dan saya melihat teman-teman baik saya banyak yang mati karena corona. Bagaimana mungkin ya, ketika dunia bersatu padu dalam melawan corona, kita lagi-lagi jadi pembangkang, jadi troublemaker ya, memberikan pesan-pesan hoax ya, yang kemudian membuat orang jadi ragu untuk menerima vaksin. Saya tidak mau lagi jadi pembangkang, biarkan orang mengatakan apa saja, tapi saya mendukung program ini, program pemerintah, bagaimana kita menjaga diri kita, keluarga kita dari virus ini. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi baik, kita sehat, dan kita bisa lebih bermanfaat bagi orang banyak. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.